Assalamualaikum. Baik lagi di channel Miss Bella Husky. Gimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan sehat dan happy selalu ya. Sebenarnya tadi ini saya lagi bikin video tentang penipuan biasa untuk detektif Bella. Terus waktu saya kepikiran suatu hal, terus saya pikir kalau gitu saya rekam, sekalian saya pengen ngobrolin soal ini ke kamu. Jadi ceritanya kali ini saya pengen banget ngomongin soal apa iya stres itu bisa bikin gendut. Kenapa saya ingin membahas soal itu? Karena saya lagi membaca bukunya Julia Baldsun yang tulisannya I Hate Diet. Jujur aja, waktu pertama kali saya dapat buku ini, saya kira tuh isinya tuh bakalan kayak apaan sih ini buku, apaan sih gitu kan. Tapi ternyata emang bener ya ungkapan do not judge the book by its cover gitu. Di dalam sini ada banyak banget hal-hal menarik yang sebenarnya akan membantu banget buat kamu dan saya juga yang lagi ingin menurunkan berat badan. Nah, tapi saya tidak akan membahas buku ini. Saya lagi pengen bertanya, kira-kira bener gak sih stres itu bisa bikin gemuk? Jadi kali ini tuh saya pengen banget nanya nih ke kamu, menurut pendapat kamu, apakah stres itu bisa menyebabkan seseorang bertambah berat badannya atau enggak? Nah, kalau buat di saya, iya banget, karena saya sendiri adalah tipe orang yang ketika sedang stres, saya akan lari ke makanan. Jadi ketika saya sedang merasa entah sedih, marah, kesel, ataupun stres karena pekerjaan atau apapun yang terjadi dalam hidup saya, instead of menghadapi masalah tersebut ataupun menyelesaikan masalah tersebut, entah mencari solusi atau menghadapilah ceritanya perasaan tersebut, saya memilih untuk tidak menghiraukan ataupun nyuekin masalah dan perasaan tersebut dan lari ke makanan. Misalnya lagi kesel nih, entah karena sesuatu, misalnya kerjaan tidak terjadi sesuai dengan apa yang saya inginkan, atau makan yuk, makan martabak kek, atau makan es krim kek gitu. Terus, dan biasanya memang yang di crave itu adalah sesuatu yang manis-manis maupun yang kalorinya tinggi. Jadi memang kayak memberikan efek puas ketika memakan dan membuat saya melupakan sejenak perasaan yang tadi lagi saya rasakan sebelum makan gitu. Yang tentu aja kalau ini dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan masalah baru, yaitu penambahan berat badan, ya kan? Jadi saya tuh punya relationship yang tidak baik sama makanan. Jadi saya sendiri sampai sekarang masih struggling dengan yang namanya binge eating, alias saya punya kebiasaan kecenderungan makan berlebihan ketika misalnya saya sedang menghadapi suatu masalah, entah itu di bawah tekanan, entah saya sedang stres atau apapun itu. Ketika saya sedang punya masalah, saya akan cenderung lari ke makanan. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah saya mencoba melakukan sesuatu di mana saya ingin merubah kebiasaan saya yang ketika dihadapkan dengan masalah otomatis akan lari ke makanan. Kali ini saya udah mulai beberapa bulan terakhir ini saya sedang melatih diri saya untuk melakukan hal yang lain. Jadi saya tuh ingin membangun relationship yang lebih baik dengan makanan. Saya selama hampir puluhan tahun, jadi kayak setengah dari hidup saya itu dihabiskan dengan memiliki hubungan yang tidak baik terhadap makanan. Makanya saya pengen banget berubah, di mana saya tidak ingin memiliki hubungan yang tidak baik dengan makanan, dan saya juga tidak ingin ketika misalnya saya sedang stres ataupun marah atau apapun itu saya melarikan diri ke makanan. Nah, itu aja sih sebenarnya pertanyaan saya gitu kan. Ini kan ceritanya ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi kayak saya pengen dong dengar pendapat kamu. Apakah kamu tipe orang yang juga ketika sedang menghadapi masalah larinya ke makanan atau mungkin lari ke tempat lain? Nah, karena saya bukanlah seorang ahli dan saya juga masih struggling dengan hal ini, makanya saya pengen bikin video ini di mana kita bisa ngobrol-ngobrol di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau kamu punya pertanyaan, punya curhatan atau apapun, tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga gitu. Itu aja video kali ini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kamu. Like video ini kalau menurutmu bermanfaat untuk ditonton, share juga mana tahu ada teman, saudara, mantan, gebetan yang perlu nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update tips dan video setiap minggunya. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dari rumah.